ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Luo Feng menatapnya. Jianta sangat besar, berdiri di samping Luo Feng. Luo Feng tampak seperti anak kecil. Namun prajurit mutlak dari negara alam semesta kabut emas ini sedang kebingungan. Dia telah membaca daftar dengan jelas dan dia tercengang. Dia tidak memiliki rasa perlawanan, hanya penyesalan. Saya telah melihatnya yang mulia Luo Feng, Anda. Saya. Jianta tergagap. Daftar itu memiliki 3 permintaan sederhana. Yang pertama adalah bahwa semua bisnis dan aset keluarga Luo Si, 99% darinya akan ditransfer ke keluarga Luo, hanya menyisakan 1% untuk diri mereka sendiri. Ini harus diatur dalam waktu setengah hari untuk transaksi. Yang kedua adalah bahwa anggota yang terlibat dalam perkelahian antara keluarga harus dikirim ke keluarga Luo untuk ditangani. Permintaan ketiga adalah uang tunai 1 miliar elemen campuran sebagai kompensasi. Bahkan jika Anda kehilangan 99% aset keluarga Anda, setidaknya Anda masih memiliki 1% untuk bertahan hidup. Luo Feng menatapnya. Dan aku hanya ingin anggota yang terlibat. Tanpa sampah ini, itu sebenarnya bermanfaat bagi keluargamu. Adapun 1 miliar elemen campuran, seorang kaisar rendahan sepertimu harus mampu membelinya. 3 persyaratan saya semuanya memiliki kelonggaran. Karena saya tidak terlalu memaksa Anda, itu sudah dianggap saya menunjukkan kebaikan kepada Anda, kata Luo Feng. Jianta hampir menangis. Kebaikan, Tuhanku. 99% dari aset keluarganya, sejumlah besar aset yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera ditransfer, meninggalkan jumlah yang menyedihkan. Yang mulia Luo Feng, saya hanya seorang kaisar rendah. Seluruh kekayaan pejabat puncak bahkan tidak mencapai 100 juta elemen campuran. Saya hanya sedikit lebih kuat, dan bahkan jika saya menjual semua harta saya, itu akan sulit untuk batuk begitu banyak. Jianta memandang Luo Feng dengan mendesak, memohon, apapun yang Anda minta, saya tentu akan melakukan yang terbaik, tetapi saya tidak bisa. Luo Feng menatapnya dengan dingin. Jianta benar-benar terdiam dari tatapan itu. Ingat, Luo Feng berkata dengan dingin, 3 persyaratan ini, kamu harus melakukan semuanya sebelum masalah ini dianggap selesai. Jika kamu tidak, kamu tahu konsekuensinya. Jianta meneteskan keringat dingin. Dipahami. Dia mengangguk. Ayo, aku akan memberimu 7 hari untuk mengumpulkan 1 miliar. Adapun transfer aset, kamu punya setengah hari. Luo Feng melambaikan tangannya. Ya, meskipun dia meratap di dalam, dia tidak punya pilihan selain pergi dengan patuh. Luo Feng melihat siluetnya yang suram pergi, di dalam dia tertawa dingin. Setelah berada di perang wilayah luar begitu lama, dia sangat jelas tentang kekayaan kaisar yang rendah. Meskipun ada beberapa kaisar rendah yang mungkin tidak bisa batuk terlalu banyak, Jianta adalah murid seorang ksatria. Untuk menjadi murid seorang ksatria, bagaimana mungkin ksatria itu tidak meninggalkan harta apapun untuknya? Batuk 1 miliar seharusnya tidak terlalu sulit. Alam semesta virtual, benua kabut emas, di dalam villa mewah keluarga Luo Si. Ada keheningan di dalam. Jianta duduk sendirian di singgasananya, dan ekspresinya gelap. Di dalam dia terbakar amarah, dan sangat menyesal. Saat itu saya seharusnya tidak serakah, memerintahkan bawahan saya untuk bertindak seperti itu. Saya hanya mendapat 100 juta elemen campuran dalam manfaat, dan sekarang saya harus membayar begitu banyak untuk itu. Luo Feng ini benar-benar kejam. Perjudian ini gagal. Dia mengutuk dalam. Ketika Luo Feng menghilang, sudah ada desas-desus tentang dia jatuh. Mereka hanya menyebar sedikit pada awalnya, kemudian ketika ada gerakan di dalam keluarga Luo, barulah orang-orang benar-benar mulai curiga bahwa dia telah jatuh. Untuk memeriksa ini, seseorang dapat menyerang keluarga Luo, dengan menempatkan mata-mata dan menggunakan segala macam metode. Ada satu yang menggunakan 100 juta elemen campuran untuk membuat keluarga Luo Si memeriksa keluarga Luo. Lagi pula, Jianta mengendalikan seluruh keluarga, memiliki konflik dengan keluarga Luo, bagaimana mungkin semua ini dikendalikan oleh keturunan generasi ketujuhnya? Jianta berada di baliknya selama ini. Dan dia tidak berani menyinggung Luo Feng, dia hanya harus membiarkan seorang pesuruh melakukan perbuatan itu, dengan memeriksa keluarga Luo dan dengan mudah mendapatkan 100 juta, mengapa tidak? Jika Luo Feng benar-benar jatuh, ini akan menjadi uang mudah. Jika dia tidak jatuh, Luo Feng tidak akan datang membunuhnya karena ini. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan dirinya selama ini. Oleh karena itu, ia menggunakan keturunan generasi ketujuh sebagai front, memesan dari bayang-bayang. Pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga. Lebih dari 100 eselon atas dari keluarga Luo Si berlutut dengan hormat di dalam aula, suara mereka bergema di dalam. Ekspresi Jianta jelek saat dia melihat mereka, berpikir, Luo Feng itu benar-benar kejam.
Dia jelas bahwa jika dia memaksaku ke sudut, aku akan melarikan diri ke sisi guruku. Bagaimanapun, meskipun itu mungkin tampak seperti masalah kecil. Dari permukaan, dia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa guruku menyerahkanku, dia tidak akan berani menyinggung seorang ksatria dengan mudah. Saat ini, dia hanya mendorongku hingga batasku, bukan membunuhku, tapi mendorong. 99% dari aset keluarga saya akan dimiliki, tampaknya cukup baik untuk meninggalkan 1%. Saya lebih suka dia mengambil semua aset daripada harus membayar 1 miliar. Dia mengutuk, aset terbesar dari sebuah keluarga adalah sejumlah besar kekayaan dan prajurit terkuat. Sama seperti Luo Feng yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar, lebih besar dari seluruh keluarga Luo. Aula itu sunyi, eselon atas keluarga semua berlutut di sana, Jianta hanya menatap dengan dingin, niat membunuhnya meningkat. Cepat atur tim untuk menuju ke Teluk Bintang 9 Pulau Black Dragon Mountain, pergi ke keluarga Luo dan transfer 99% dari aset keluarga Luo Si ke keluarga mereka. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, namun itu seperti palu berat yang menghantam semua dada mereka semua tercengang. Apa? 99%? Kenapa dia tidak mencuri saja? Dia berlebihan. Mereka semua khawatir. Jianta meraung keras, diam. Mereka semua kembali terdiam. Ketika permusuhan dimulai, mengapa tidak ada di antara kalian yang menghentikannya? Dan tidak ada yang memberitahuku apapun? Dia meraung pada mereka semua di bawah. Mereka semua bergumam di dalam bahwa tidak ada yang berani menghentikannya saat itu, dan ada 2 di antara mereka yang telah menghubungi Jianta sebelumnya, tetapi dia telah mematikan koneksi jaringan alam semesta virtualnya. Mereka tidak bisa menghubunginya. Cepat dan bentuk tim. Dia meraung. Ya, perseteruan antara keluarga sebenarnya diamati secara diam-diam oleh seseorang, ketika Jianta memberikan perintah kepada eselon atasnya dan meraung. Berita ini telah menyebar dalam waktu setengah jam. Keluarga Luo Si telah menyerahkan, lihat, Luo Feng akan kembali. 99% dari aset keluarga, itu mungkin hanya salah satu persyaratan. Luo Feng benar-benar kejam, seluruh keluarga Luo Si mungkin harus bermigrasi. Ini adalah tamparan di wajah, Jianta tidak punya harga diri lagi. Hahaha, Luo Feng ini benar-benar lembut dan baik, dia bahkan tidak membunuh siapapun. Jika itu aku akan segera membunuh Jianta. Saudaraku, Jianta mungkin bersembunyi dengan ksatria kabut emas, membunuhnya tidak akan mudah. Tetua, keluarga Luo Si adalah salah satu keluarga terkuat di seluruh negara alam semesta, namun mereka akan menghilang begitu saja? Mereka mengendalikan begitu banyak bidang bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya, apakah ini baru saja berakhir? Benar, ini sudah berakhir. Lalu, kalau begitu, nak, ingat, hal terpenting dari sebuah keluarga adalah pejuang absolutnya, seperti peradaban tingkat menengah itu, mereka biasanya hanya memiliki satu keabadian yang normal. Jika keabadian jatuh, negara secara alami akan jatuh. Dan keluarga super, bahkan Jianta harus tunduk pada mereka secara alami harus berkorban banyak untuk bertahan hidup. Penatua, sepertinya bisnis dan yang lainnya adalah yang kedua, kekuatan adalah yang paling mutlak. Benar, apakah itu umat manusia atau ras lain yang tak terhitung jumlahnya, itu sederhana, yang kuat memakan yang lemah. Kemanusiaan kita kuat dan memiliki sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ras yang lebih lemah memperoleh beberapa harta, mereka akan direnggut. Oleh karena itu, nak, kamu harus bekerja keras. Sebuah keluarga dengan 2 pejuang mutlak akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Ya, Penatua, sejumlah besar bintang, planet yang tak terhitung jumlahnya, perusahaan dan aset yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditransfer ke keluarga Luo. Kabar ini pun langsung diketahui banyak keluarga super. Seiring berjalannya waktu, itu menciptakan gelombang besar, karena kekaisaran, keluarga, dan organisasi semua mulai mengetahuinya juga. Mereka semua merasa bahwa tirani Luo Feng dan keluarganya bukanlah orang yang bisa dikacaukan. Ayah, aku menghormatimu. Ayah, paman. Di Teluk Bintang 9, semua keluarga Luo Feng berkumpul, termasuk saudaranya Luo Hua dan istri serta anak-anaknya. Luo Hua hanya memiliki 1 istri saat ini, namun dia memiliki 9 anak. Lagi pula dia tidak menjelajahi alam semesta seperti saudaranya, dia secara alami tinggal di keluarga lebih lama dan memiliki lebih banyak anak. Meja besar itu ramai. Haha, Luo Feng berdiri, tertawa sambil mengobrol dan menyesap anggur. Ahua, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu punya beberapa anak lagi. Luo Feng menertawakan sekelompok pemuda. Kamu menghilang selama 6.000 tahun. Luo Hua tertawa juga. Su Xin melirik Luo Feng. Luo Feng tercengang. Brengsek, itu salahnya sekarang karena tidak cukup memperhatikan istrinya. Namun dia sekarang menjadi penguasa sektor. Semakin kuat dia, semakin sulit untuk memiliki anak.
Dan fisik Susin telah berubah, dia mungkin tidak akan pernah melahirkan anak lagi. Keluarga itu makan dengan gembira dan segera, anak-anak semua pergi. Luo Feng dan Susin mengobrol dengan tenang. Susin, keluarga membutuhkan seorang pejuang yang kuat untuk membela keluarga juga. Saya sedang mempersiapkan beberapa tanaman abadi. Dia berkata. Susin menatapnya. Siapa yang tahu berapa lama kami harus menunggumu? Bukankah kamu meninggalkan 50 miliar elemen campuran untuk keluarga sebelumnya? Keluarga telah mendiskusikan dan memutuskan untuk mengambil sebagian untuk memelihara tanaman anggur kontak awan level 9 Tuan Sektor saat ini dan tanaman pemakan bintang, membuat 3 dari mereka menjadi abadi. Kemudian kita akan memiliki kekuatan tingkat resmi. Luo Feng tercengang. Baik, dia tertawa dan mengangguk. Sehubungan dengan keselamatan keluarga, ketika saya kembali dari perang wilayah luar, saya akan mengatur lagi. Saya sudah tinggal di sini cukup lama, saya akan mencurahkan waktu saya untuk menyelesaikan urusan perang wilayah luar. Petik 2. Ayo, pekerjaanmu penting, kata Susin. Luo Feng tersenyum. Dia telah menghabiskan total 3 hari dengan keluarganya kali ini, terutama untuk menebus waktu yang hilang. Untuk menyelesaikan Kaisar Tianchen, 6.000 tahun telah berlalu. Oleh karena itu, 3 hari bukanlah apa-apa. Baiklah, aku akan kembali setelah aku selesai. Dia mencium istrinya dan tersenyum, menghilang saat kesadarannya meninggalkan dunia maya. Perang wilayah luar, di dalam menara bintang kuno. Di dalam sebuah istana, Luo Feng telah memberi perintah melalui alam semesta virtual ke panah berat, rasakan lokasi saya dan teleportasi melalui negara dewa. Dalam beberapa detik, cahaya buram memenuhi istana dan ruang berdesir. Sebuah siluet muncul, itu adalah panah heavy bertopeng tinggi dan kurus. Dia segera membungkuk saat melihat Luo Feng, salam tuan. Luo Feng mengangguk. Secara bersamaan, dia merasakan pikiran menara bintang, haruskah kita membunuh penyusup ini? Ini dianggap sebagai inti menara, dan melarang penyusup. Saat seseorang masuk, ia bisa menggunakan pertahanannya sendiri untuk membunuh si penyusup. Adapun ruang terlarang, itu gratis bagi prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk masuk. Tidak, Luo Feng berkomunikasi kembali. Menara bintang adalah salah satu harta terkuat di alam semesta, bagaimanapun juga sebuah senjata hanyalah sebuah senjata. Itu kecerdasannya rendah. Kecepatan kalkulasinya mungkin setara dengan AI, tetapi kecerdasan emosionalnya setara dengan anak berusia 2 atau 3 tahun. Saat itu, masalah Tianchen, apakah dia mengungkapkan dirinya sendiri? Luo Feng bertanya. Tuan, dia tidak melakukannya. Heavy Arrow berkata dengan hormat. Jika Anda tidak memperingatkan saya bahkan tidak akan menemukan bahwa dia sangat licik. Hanya ketika saya mengamatinya dengan cermat, saya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kematian Kaisar Kuwu. Dan setelah kematiannya, saya segera melarikan diri. Kam Iblis benar-benar mendorong ke arahku, meninggalkan sisiku hanya dengan Tianchen. Secara teori, dia seharusnya mati, namun dia berhasil bertahan. Luo Feng mengangguk. Ini juga dalam harapannya. Dilihat dari interaksinya sendiri dengan Tianchen, orang ini berhati-hati. Bahkan ketika dia memiliki rencana untuk membunuh Luo Feng, dia tidak bertindak sampai saat-saat terakhir. Jika bukan karena kemauan keras Luo Feng melawan ilusi, Tianchen mungkin telah berhasil. Menara bintang. Luo Feng memerintahkan, cari manusia yang tidak akan mati. Banyak bintang yang disegel berputar di dalam istana. Luo Feng duduk bersila dan berkomunikasi dengan menara, Heavy Arrow berdiri di sampingnya dengan hormat. Ada total 359 kematian manusia di menara. Informasi dituangkan ke dalam pikirannya, gambar muncul sebagai pertempuran banyak pejuang manusia, pelatihan dan obrolan dengan sekutu muncul, ini semua adalah manusia. Meskipun ada ratusan ribu mayat hidup, hanya ada sedikit manusia nyata di dalamnya. Dia dengan cepat memindai mereka semua. Bukan Tianchen, dia mengerutkan kening. Menara bintang, pindai dengan cermat, apakah ada orang ini di layar lenganku? Gambar Tianchen muncul di lengannya. Tidak ada orang seperti itu, dia pergi 1800 tahun yang lalu. Menara bintang dikomunikasikan. Dia sudah pergi. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak dan tiba-tiba berdiri. Menguasai. Heavy Arrow maju selangkah dan bertanya, apakah kita akan berurusan dengan Tianchen? Dia tidak ada di menara sekarang. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ini sekarang medan perangnya, dan dia memiliki keuntungan besar. Namun, karena warisan hidup atau mati telah memakan waktu lebih dari 6.000 tahun, banyak prajurit biasanya hanya menjelajahi perang wilayah luar hingga 10.000 tahun. Itu normal bahwa Tianchen telah pergi. Siapa yang tahu jika dia masih dalam perang wilayah luar? Apakah dia kembali ke kemanusiaan? Luo Feng menggelengkan kepalanya, matanya berbinar. Bagus sekali, jika kamu pergi, itu akan lebih baik lagi. Aku akan tetap membunuhmu. Tuan, apa langkah kita selanjutnya? Panah berat bertanya. Jangan cemas.
Dia tersenyum. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota aliansi Hong. Aku tahu banyak teman yang juga miliknya. Meskipun aku tidak dapat menghubunginya secara langsung, melalui teman-temannya akan mudah untuk menemukannya. Bergerak. Namun, sebelum itu aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Heavy Arrow penasaran. Luo Feng berbalik untuk melihat keluar, bintang-bintang besar yang disegel berputar, aku perlu mendapatkan lebih banyak budak jiwa. Dia adalah penguasa menara, meskipun dia tidak bisa memicu seluruh menara, dia masih memiliki keuntungan besar. Dengan menggunakan menara, dia bisa dengan jelas mengetahui ratusan ribu lokasi kematian dan tempat terlarang di mana mereka berada. Dia bahkan bisa mengirim dirinya sendiri ke sana. Selama aku mau, aku bisa memilih pertempuran apapun untuk bergabung. Dan tidak ada jalan keluar yang akan muncul kecuali aku menginginkannya juga. Baik itu sehari, 10 hari, atau sebulan. Dengan demikian, bagaimana bisa ada yang salah? Matanya berbinar dengan ambisi, memiliki sekutu dan budak sangat penting di alam semesta. Dan untuk mendapatkan budak dalam jumlah besar adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Seseorang harus bertemu dengan seseorang yang bisa dia tangani dan membuatnya tidak dapat melarikan diri. Dan pengendalian jiwa adalah sesuatu yang terbaik bagi master jiwa, dan master ini sangat langka. Selain itu, hanya ada satu cara bodoh lagi untuk melakukannya. Paksa mereka menjadi koma dan kendalikan mereka setelahnya. Namun, metode ini memiliki kelemahannya sendiri, memaksa musuh menjadi koma. Musuh mungkin merasakan bahaya dan penghancuran diri. Juga, jika dia sedikit berlebihan, dia kemungkinan besar bisa membunuh musuh sebagai gantinya. Kedua, bahkan jika dia berhasil, mengendalikan kematian yang koma akan membutuhkannya untuk menunggu lama hingga kematian itu bangun dan pulih. Menggunakan harta dapat membantu mempercepat, tetapi biayanya tinggi. Secara keseluruhan, mengendalikan budak abadi yang kuat membutuhkan seseorang untuk memiliki kekuatan yang mendekati atau lebih kuat, dan itu masih merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Biasanya, hanya master serangan jiwa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Di alam semesta, siapa yang bisa dengan mudah bertemu dengan begitu banyak pejuang? Dan siapa yang memiliki kekuatan seperti itu untuk dengan mudah memilih siapapun yang mereka inginkan? Saya memiliki kendali penuh. Itu hanya tergantung pada apakah aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan mereka. Luo Feng berkomunikasi dengan menara bintang dan mulai mencari beberapa pejuang mutlak. Targetnya secara alami adalah batas kaisar. Dengan kekuatannya saat ini, berurusan dengan Kaisar Life Fall atau Seven Blade masih akan sangat sulit. Adapun Kaisar Puncak, Luo Feng tidak peduli tentang mereka, kecuali itu adalah Master Jiwa Kaisar Puncak. Oleh karena itu ia menetapkan targetnya sebagai batas Kaisar dan penguasa jiwa Puncak Kaisar. Dia, Luo Feng tersenyum, perkemahan iblis, ras Chia. Kaisar Gagak Hitam, Master Jiwa Puncak Kaisar akan menjadi target pertamaku. Ada ruang terlarang yang tak terhitung jumlahnya di dalam menara bintang. Dalam satu tertentu, angin liar melolong saat salju turun. Di tengah salju, 3 siluet buram duduk bersila di dalam. Keberuntunganku benar-benar buruk, manusia kaisar tinggi itu sebelumnya akan dibunuh. Namun pada saat terakhir dia berhasil melarikan diri dari kendali Black Crow. Seekor makhluk seperti kura-kura melolong, mata merah darahnya dipenuhi dengan keganasan. Brengsek, bentuk kehidupan serupa lainnya melolong. Mereka berdua berasal dari alam semesta yang jauh, dan untuk sementara mereka bergabung dengan ras Kyujia dari Kam Iblis. Mereka adalah bentuk kehidupan nada, dua puncak kaisar ini memiliki kesamaan dengan ras itu, pertahanan mereka sangat kuat. Sangat sedikit dari mereka yang bergabung dalam perang wilayah luar, dan jumlah kaisar bahkan sedikit. Di dalam menara bintang, hanya ada 3 kaisar, dan mereka dikenal sebagai saudara Kyujia Chia. Kita harus memiliki kesabaran. Suara serak bergema, itu adalah makhluk seperti burung berbulu hitam dengan mata hijau giok, dia adalah Kaisar Black Crow, pemimpin tim ini. Ada ratusan ribu mayat hidup di sini, kita akan memiliki kesempatan. Dengan kesabaran, perburuan kita akan berhasil. Kedua prajurit Kyujia Chia melolong setuju. Gagak hitam tiba-tiba berbalik ke kejauhan, 2 makhluk bersila di samping berbalik juga, celah ruang telah muncul. Aku benar, dengan kesabaran, lihat, mangsa telah datang. Gagak hitam berkata dengan suara serak. Aku, Gu. Kedua prajurit Chia melolong kegirangan, mata mereka berbinar saat mereka melihatnya. Meskipun mereka dipenuhi dengan niat membunuh, tanpa melihat target mereka, mereka tidak berani bergerak. Mungkin prajurit Kam Iblis lain atau seseorang yang lebih kuat dari mereka. Sebuah siluet muncul di tengah salju. Black Crow dan saudara-saudaranya melihat ke atas dengan hati-hati. Siluet itu tampak seperti manusia, dengan sayap perak dan baju besi, dia melayang di udara. Itu manusia, saudara-saudara melolong. Kaisar Sungai Blade, ekspresi Black Crow berubah, karena nama Blade River sangat terkenal.
Meskipun itu membuat mereka waspada, tetapi itu tidak cukup untuk menakuti mereka. Haha, aku benar-benar menabrak Black Crow. Pemuda itu berdiri di tengah udara dan tertawa, mengguncang ruang sekitar. Sungai pedang, tawa Black Crow bergema, di mana budakmu Heavy Arrow? Panggil dia keluar. Hua, sebuah siluet muncul di sampingnya, itu adalah Heavy Arrow bertopeng. Ini membuat tawa Black Crow semakin menusuk. Hahaha, Kaisar Sungai Blade manusia yang sangat baik. Jika aku membunuhmu, itu adalah rejeki nomplok yang sangat besar. Dia diam-diam memerintahkan juga, saudaraku, aku akan mengandalkanmu untuk menahan Heavy Arrow, sementara aku berurusan dengan Blade River. Tenang, meskipun kita bukan tandingan Heavy Arrow, kita pasti masih bisa menahannya untuk sementara. Kedua bersaudara itu sangat percaya diri. Niat membunuh muncul dari kedua sisi. Heavy Arrow berdiri dengan hormat di samping Luo Feng. Namun Luo Feng tersenyum di tempat kejadian, dia harus memilih tim yang dekat dengannya dalam kekuatan. Kalau tidak, orang lain akan melarikan diri setelah melihat Heavy Arrow. Mari kita lihat kekuatan peta bintang. Dengan flip tangan kirinya, peta bintang muncul. Ada jejak bintang yang terlihat di dalamnya, dan 6 bola hitam mengambang di dalamnya. Setelah itu mereka melayang ke telapak tangannya. Pertempuran dimulai seketika. Heavy Arrow segera berteleportasi di samping Black Crow dan hampir bersamaan, salah satu saudara Kyujia menggunakan penguncian ruang. Di belakangnya, kedua bersaudara itu memiliki cangkang yang membengkak dengan baju besi tebal, menjadi seperti dua benteng. Gemuruh, ruang bergetar saat kedua bersaudara itu seperti dua benteng yang bergerak, menekan ruang di sekitar dan menyerang Heavy Arrow. Black Crow, hadapi Blade River. Kita paling banyak bisa menahan Heavy Arrow untuk sementara, kamu harus menyelesaikannya dengan cepat. Kedua prajurit itu segera berkomunikasi. Santai, Gagak Hitam menjawab. Ketika Heavy Arrow telah berteleportasi, Black Crow dan Luo Feng langsung mulai bertarung juga. Kaisar Sungai Blade ini mengandalkan kristal Dewa Api untuk membunuh Jam Ungu dan memaksa Heavy Arrow menjadi koma, menjadi terkenal melalui pertarungan itu. Pertahanannya surgawi, lebih kuat dari batas kaisar normal, dan pedangnya juga sangat kuat, membunuh 10 kaisar sekaligus, dengan satu tebasan masing-masing. Aku tidak bisa ditebas olehnya. Black Crow sangat jelas tentang informasi Kaisar Blade River. Pertarungan yang membuatnya terkenal telah lama menyebar jauh dan luas. Dari pertempuran itu saja, semua orang tahu pertahanannya yang kuat. Dia mampu menahan ledakan kristal Dewa Api terkuat sekalipun. Kedua, pedangnya istimewa, dan itu harus menjadi senjata khusus. Kedua poin ini menunjukkan satu hal, yaitu bahwa Blade River sangat kaya, dengan kristal Dewa Api terkuat dan bilah khusus. Mereka semua adalah kekuatan eksternal, serangan jiwa akan berhasil. Jadilah budakku. Mata hijau giok Black Crow bersinar dengan kegilaan saat dia menatap Luo Feng yang jauh, langsung melepaskan ilusi. Teknik tak terlihat langsung melewati baju besi umum Luo Feng. Tapi, kekuatannya sangat melemah sebelum memasuki tubuhnya. Melolong, inti internalnya telah lama membentuk Dewa Binatang, binatang bertanduk tunggal dengan anggota badan tebal dan ekor panjang. Dewa Binatang mini ini memiliki mutiara menara di sekitarnya. Namun, serangan ilusi ini bahkan tidak cukup untuk menunjukkan dirinya. Dewa Binatang melolong dan melepaskan salah satu dari 4 teknik dari 7 bentuk Nansen, Dewa Binatang melolong. Dengan kemauan dan kesadaran yang kuat, lolongan ini sangat kuat. Ilusi itu langsung bubar, pergi. Luo Feng melepaskan 6 bola hitam di tangan kirinya. Masing-masing seukuran kelereng, dan ukiran hukum bersinar di atasnya. Keenam bola hitam yang tampaknya normal ini, siapa yang mengira mereka adalah bintang tersegel yang sangat menakutkan, ini jauh lebih kuat daripada bintang normal. Menyerang sebuah bintang akan membuatnya hancur. Namun bola hitam seukuran kelereng ini tampak biasa saja. Dengan energi rohnya yang kuat memicu 6 bola, mereka terbang dalam garis lurus secepat kilat lurus ke Black Crow. Ilusi jiwaku benar-benar tersebar, 6 bola itu, tidak bagus. Black Crow melihat bola hitam menembak ke arahnya, menyebabkan celah tipis di angkasa saat ia terbang. Celah ini sangat halus, hampir seperti jalan yang dibelah, agar bola bisa terbang. Bagaimana mungkin Black Crow tidak mengerti apa artinya ini? Halah, Gagak Hitam ingin menghindar, tetapi bola hitam itu sangat cepat. Bahkan dengan sayap sawu, Luo Feng sendiri tidak akan bisa menghindarinya dengan mudah. Lagi pula, senjata roh jauh lebih cepat daripada seorang pejuang. Gemuruh, Black Crow mengacungkan perisai aneh berwarna putih, saat bola hitam pertama mengenai perisai dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan keras, lengan Black Crow yang digunakan untuk memegang perisai sudah benar-benar hancur di belakang. Pada saat yang sama, bola kedua telah menabrak perisai. Gemuruh, perisai itu terlempar ke samping dalam seberkas cahaya yang menghilang ke dalam salju yang luas. Gemuruh, 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 4 bola berturut-turut yang mengikuti, mengenai tubuh Black Crow.
Meskipun dia berjuang keras melawan mereka, kekuatan dari bola itu menakutkan, menyerang tubuhnya dengan keras. Ini jauh lebih kuat daripada serangan apapun yang pernah dia terima di bintang Zhongzi saat itu. Tulang dan ototnya langsung hancur. Dia memuntahkan darah dari dalam, darah menodai tubuhnya yang hancur. Namun dalam hampir sekejap, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Tidak ada gunanya, tubuh abadi Kaisar Puncak tidak mudah dihancurkan. Dia menatap tajam ke arah Luo Feng yang jauh, Mozi melolong. Gemuruh, sebuah serangan jiwa yang menakutkan langsung menembus baju besi umum Luo Feng, tapi 90% dari itu tersebar. Setelah itu dengan melolong Dewa Binatang di dalam, itu hampir sepenuhnya bubar, bahkan tidak menyentuh Dewa Binatang itu sendiri, apalagi kerusakan. Luo Feng sangat puas di dalam, kekuatan peta bintang memang kuat, saya bahkan tidak melepaskan keajaiban sebelumnya, dan murni menggunakan kekuatan kesadaran saya dan 6 bintang tersegel saja. Bahkan itu sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa bertahan melawannya. Peta bintang adalah harta sejati. Banyak bintang yang disegel jauh lebih kuat daripada bintang normal. Hanya dengan mendorongnya dengan kesadaran dan kemauannya saja sudah memberinya kekuatan sebesar itu. Eksperimen itu membuatnya sangat puas. Ini adalah manfaat dari harta sejati, dibandingkan dengan sayap sawu, kombinasi bintang yang disegel dengan peta bintang ini sebenarnya lebih mudah untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dalam hal kontrol, itu sama sulitnya dengan harta sejati, tetapi kekuatannya luar biasa. Eksperimen selesai, mulailah berburu. Dia melihat Black Crow yang jauh dan mengendalikan 6 bola hitam. Ukiran hukum di permukaannya menyala kali ini, segera memicu hukum alam semesta. Dalam sekejap, proyeksi raksasa Dewa Binatang besar muncul. Hanya cakar kanannya yang memiliki 6 bola berkumpul di sana, dan proyeksinya sangat berbeda. Cakar merobek langit Dewa Binatang? Bukankah Blade River ini terkenal karena kerja pedangnya? Gagak hitam ketakutan. Energi hukum yang besar dari 6 bola menyebabkan lonjakan kekuatan yang besar. Merobek. Cakar besar itu robek dan dia langsung tercabik-cabik, cakar yang kuat itu mengiris bahkan potongan-potongan kecil. Di kejauhan, mata Luo Feng berbinar saat melihatnya. Sekarang, sebuah bola hitam muncul di telapak tangan kirinya, dan yang ini ditutupi lapisan cahaya ungu, dilapisi racun Feimo. Peta bintang telah menyerap ratusan bintang yang disegel, tetapi sekarang berapa banyak yang dia gunakan? Karenanya dia memiliki 10 bintang tersegel yang secara khusus dilapisi racun Feimo. Siu, bola cahaya ungu ini menjadi seberkas cahaya dan menembaki Black Crow yang pulih. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan sebelum dia bisa terbentuk, bola hitam itu menembus. Serangan itu berguna, tidak. Black Crow merasakan tubuh dewanya diserang, langsung kehilangan 52%, mengejutkannya. Lari, lari, lari. Dia segera berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Kabur. 2 benteng lainnya seperti prajurit Kyujia terkejut. Namun, setelah berada di perang wilayah luar untuk waktu yang lama, reaksi mereka cepat, segera berbalik dan melarikan diri. Gemuruh. Black Crow kehilangan lebih dari setengah kekuatannya, saat energi roh yang kuat meresap ke tubuhnya. 10.000 jiwa mengendalikan satu, Luo Feng menatap tajam padanya, melepaskan tekniknya. Dalam rencananya, untuk mengendalikan Black Crow, dia terlebih dahulu harus menguras kekuatannya hingga kurang dari 10%, sebelum menggunakan 10.000 kontrol jiwa untuk mengendalikannya secara paksa. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jika dia ingin memaksanya koma, dia harus menggunakan racun Feimo 2 kali. Namun, setiap serangan dapat menghancurkan 30 hingga 80% sekaligus, dan dia tidak memiliki cara untuk mengontrol keefektifannya dengan tepat. Dengan 2 bola yang menyerang Black Crow, bisa membuatnya jatuh seketika. Bahkan jika keberuntungannya bagus dan musuh terpaksa koma, namun, bahkan jika dia berhasil mengendalikan koma yang tidak mati, apakah dia akan menghabiskan lebih dari 100 miliar elemen campuran untuk memulihkannya? Bagi Luo Feng, menghabiskan begitu banyak untuk seorang budak yang tidak akan mati sama sekali tidak berharga. Lagi pula, dia sudah memiliki Heavy Arrow. Secara keseluruhan, cara terbaik adalah mengandalkan racun selama serangan pertama dan membuatnya menderita kerugian besar. Setelah itu, paksa gunakan 10.000 kontrol jiwa padanya. Kemauan saya sangat kuat. Dengan jiwa jenderal yang membantunya, menggunakan 10.000 kontrol jiwa, kekuatannya secara alami akan sangat kuat, dan kekuatan gagak hitam saat ini bahkan tidak 10% dari kekuatan penuhnya. Saya harap saya bisa berhasil. Luo Feng menggunakan kekuatan penuhnya dan menatap tajam padanya, mulai menyerang jiwanya. Tubuh Black Crow jatuh dari udara dan mendarat di salju, tidak bergerak sama sekali. Namun jiwanya, saat ini terlibat dalam perjuangan yang kuat. Mencoba mengendalikanku? Tidak, tidak, tidak. Aku lebih baik jatuh, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Jika aku dikendalikan, maka tidak ada harapan untuk bangkit sama sekali.
Merusak. Dia melolong dalam, karena seluruh jiwanya berjuang mati-matian, akhirnya menembus kendali Luo Feng. Meledak, saat dia membebaskan diri, dia langsung menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan menakutkan langsung menyebar ke segala arah, menutupi seluruh ruang terlarang. Salju yang luas langsung berkurang menjadi tidak ada. Bahkan dua saudara Qiu Jia terluka karenanya. Adapun Luo Feng dan Heavy Arrow, mereka secara alami tidak terluka. Aku gagal. Dia berdiri di luar angkasa, bahkan tidak melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh Black Crow, hanya menghela nafas, untuk mengendalikan kekuatan abadi yang dekat dengan kekuatan memang sulit. Kekuatan, perencanaan, dan keberuntungan, saya tidak bisa kekurangan dalam semua ini. Menguasai, kata panah berat, bunuh dua lainnya. Dia segera memerintahkan. Ya, Heavy Arrow membalik tangannya dan mengacungkan pedang busur yang ditutupi cahaya ungu, menyerbu ke arah dua prajurit Qiu Jia yang terluka.